style, sedangkan intuitif merupakan tergantung pada proses tidak sadar dan terlihat pada gambar besar. Yang ketiga, memikirkan versus dan merasakan. Tipe yang digunakan untuk memahami aktivator situasional bagi kepribadian yang memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan suatu sifat dari yang lainnya. Selanjutnya adalah nilai. Apa itu nilai? Jadi nilai atau value menunjukkan alasan atau keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibanding cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Selanjutnya ada pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai terminal versus nilai instrumental. Milton Rockich berpendapat bahwa kita dapat memisahkan mereka ke dalam dua kategori. Yang pertama disebut nilai terminal atau terminal value, yaitu merujuk pada hasil akhir yang diinginkan. Yang kedua, nilai instrumental merujuk pada mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal. Selanjutnya ada nilai-nilai pada generasi. Yang pertama adalah generasi baby boomers, yaitu generasi yang lahir pada Perang Dunia Kedua, pasca Perang Dunia Kedua atau sekitar tahun 1946 sampai 1964. Yang kedua adalah generasi X, yaitu yang lahir pada 1965 sampai 1980. Yang ketiga adalah generasi milenium, yaitu yang tumbuh pada masa-masa sejahtera. Generasi milenium ini adalah generasi pertama yang meremakan teknologi. Selanjutnya, mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Yang pertama, kecocokan orang dengan pekerjaan. Kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Yang kedua, kecocokan orang dengan organisasi. Kecocokan orang dengan organisasi pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Nilai-nilai internasional. Yang pertama, power distance. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Yang ketiga, masculinity versus femininity. Yang keempat, uncertainty, advocance. Dan terakhir, long term and short term.
Yang pertama adalah power distance. Power distance menggambarkan derajat seseorang menerima distribusi perbedaan kekuasaan. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme, yaitu menggambarkan taraf seseorang bertindak sebagai individu dibanding sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, masculinity versus femininity, yaitu menggambarkan taraf sebuah budaya menghargai aspek pencapaian, kuasa, kendali, dan wanita pria dipandang memiliki peran terpisah. Uncertainty avoidance, yaitu derajat sebuah negara mengutamakan situasi yang terstruktur, menghindari ketidakpastian dan ambigu, dan memiliki banyak aturan atau hukum. Dan yang terakhir, long term versus short term. Orang-orang jenis long term cenderung melihat masa depan dan menghargai ketekunan dan kegigihan. Orang-orang jenis short term lebih menerima perubahan dan kurang menggunakan komitmen. Selanjutnya, kerangka global atau Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness untuk menilai budaya. Tim global mengidentifikasi 9 dimensi yang membedakan budaya nasional, yaitu ketegasan, orientasi masa depan, perbedaan gender, penghindaran ketidakpastian, jarak kekuasaan, individualisme atau kolektivisme dalam kelompok, orientasi kinerja, dan orientasi kemanusiaan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kepribadian sangat berarti bagi perilaku organisasi. Itu tidak menjelaskan semua perilaku, tetapi menetapkan tahapannya. Teori dan riset yang berkembang mengungkapkan bagaimana kepribadian berarti lebih dalam beberapa situasi dibandingkan yang lainnya. 5 besar telah menjadi kemajuan yang cukup penting. Lebih jauh lagi, setiap sifat memiliki dan kelemahan bagi perilaku kerja. Tidak ada konstelasi yang sempurna dari sifat-sifat yang ideal untuk setiap situasi. Kepribadian dapat membantu kita untuk memahami mengapa orang-orang bertindak, berpikir, dan merasa sebagaimana yang kita lakukan. Dan manajer yang cerdas dapat menempatkan pemahaman itu untuk digunakan dengan hati-hati, menempatkan pekerja dalam situasi yang cocok dengan kepribadiannya. Lalu, mengapa penting mengetahui nilai-nilai seorang individu? Nilai sering mendasari